Berita terbaru, tentara Amerika Serikat dikabarkan sedang mempersiapkan serangan terhadap Iran untuk memecah kebuntuan dalam negosiasi. Informasi ini semakin menguat di Washington pada hari Kamis 30 April 2026 saat Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Teheran dan tetap mempertahankan tuntutan keras terhadap Garda Revolusi Islam yang kejam yang telah sepenuhnya mengambil alih kekuasaan di Iran. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Menurut Axios, Trump akan menerima presentasi dari Komando Pusat Amerika Serikat tentang opsi militer baru terhadap Iran. Reuters juga memberitakan laporan tersebut dan menginformasikan bahwa salah satu opsinya adalah gelombang serangan singkat dan kuat. Kemungkinan terhadap target infrastruktur untuk mencoba memaksa Teheran kembali ke meja perundingan dengan lebih fleksibel. Intinya sederhana, Washington ingin mematahkan perlawanan Iran sebelum rezim tersebut menggunakan negosiasi untuk mengulur waktu. Tekanan ini datang setelah pembicaraan yang terhenti. Trump menurut pemberitaan Amerika tidak puas dengan kemajuan negosiasi. Baginya, Iran sudah bergerak maju tetapi belum cukup. Kalimat yang berulang kali disampaikan oleh Gedung Putih sangat jelas. Tidak akan ada kesepakatan jika Teheran bersikeras mempertahankan jalur apapun menuju senjata nuklir. Inilah inti dari krisis ini. Ini bukan sekedar perselisihan diplomatik. Ini adalah adu kekuatan tentang batas, kekuasaan, dan keamanan di Timur Tengah. Tanggapan militer yang keras dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat bisa dimulai dengan menargetkan sasaran yang bersifat simbolis dan strategis. Pulau Kart di Teluk Persia adalah titik vital bagi infrastruktur ekspor minyak Iran. Jika Washington memahami bahwa rezim tersebut hanya menggunakan negosiasi untuk mengulur waktu, operasi terhadap Kart akan dianggap sebagai pesan langsung kepada Teheran. Itu bukan sekedar serangan untuk menakut-nakuti, itu akan menjadi upaya untuk mematahkan tulang punggung logistik rezim dengan mengambil salah satu bagian paling sensitif dari ekonomi Iran. Dalam skenario ini, pesannya akan jelas, entah Iran menerima batasan nyata terhadap program nuklirnya, atau mulai kehilangan kendali atas sektor-sektor yang menopang kekuatannya sendiri. Hipotesis yang paling keras adalah aksi darat terbatas, dengan pasukan Amerika masuk ke pulau itu untuk menetralkan struktur militer, melindungi titik-titik strategis, dan mencegah Teheran menggunakan Kart sebagai tameng tekanan terhadap pasar global. Belum ada konfirmasi bahwa Trump telah mengizinkan sesuatu sebesar ini, tetapi persiapan opsi militer saja sudah mengubah perhitungan Iran. Bagi rezim, ancamannya bukan lagi sekedar sanksi, blokade, atau retorika. Ancaman itu menjadi risiko nyata melihat pasukan Amerika mengambil senjata atau wilayah penting di dalam wilayah mereka sendiri. Dan inilah ketakutan yang bisa digunakan Washington untuk memaksa Teheran kembali ke meja perundingan tanpa kesombongan, tanpa pemerasan, dan tanpa ilusi bahwa mereka bisa menantang Amerika Serikat tanpa membayar harga yang mahal. Amerika Serikat memiliki potensi militer untuk mengubah ancaman ini menjadi sesuatu yang nyata jika Trump memutuskan untuk meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Kehadiran 3 kapal induk Amerika di Timur Tengah telah menempatkan lebih dari 200 pesawat dan sekitar 15.000 personel militer di wilayah tersebut, termasuk pelaut dan marinir. Menciptakan kekuatan yang mampu menyerang, melindungi jalur, dan mendukung operasi terbatas di Teluk. Selain itu, Washington mempertahankan jaringan pangkalan dan akses militer di sekitar Iran dengan fasilitas resmi di Kuwait, Bahrain, dan Qatar, serta perjanjian akses di Uni Emirat Arab, Oman, dan Arab Saudi. Survei terbaru menyebutkan ada lebih dari selusin pangkalan dan fasilitas Amerika yang tersebar di kawasan tersebut. Dalam skenario ini, invasi terbatas ke pulau tersebut tetap akan menjadi langkah ekstrim, namun tidak mustahil dari sudut pandang militer, karena kekuatan Amerika sudah ditempatkan terlalu dekat untuk diabaikan oleh Teheran. Associated Press melaporkan bahwa Teheran menawarkan untuk mengakhiri cengkeramannya atas Selat Hormuz jika Amerika Serikat mencabut blokade dan mengakhiri perang, dengan pembahasan nuklir ditunda untuk nanti. Bagi Trump, menerima hal itu berarti mengurangi tekanan pada waktu yang salah dan membiarkan rezim kembali menunda-nunda isu nuklir. Selat Hormuz mengubah perselisihan ini menjadi masalah dunia.
Inilah biaya langsung dari adu kekuatan ini. Sementara Teheran menantang, dunia harus membayar lebih mahal untuk energi. Meski begitu, Trump bertaruh bahwa biaya yang lebih besar akan ditanggung oleh rezim Iran. Logikanya sederhana, jika Iran tidak bisa mengekspor dengan bebas, mereka akan kehilangan pendapatan. Jika kehilangan pendapatan, mereka akan mengurangi kemampuannya untuk mendanai sekutu, aparat keamanannya, dan menahan tekanan di dalam negeri. Dalam pemberitaan yang beredar di Washington, blokade tersebut muncul sebagai keunggulan yang lebih kuat bagi Gedung Putih. Mencabut tekanan ini sekarang sama saja dengan memberi oksigen kepada rezim pada saat mereka mulai kehabisan napas. Iran dikelilingi oleh krisis yang mereka sendiri bantu ciptakan dengan menolak pembatasan nyata di bidang nuklir. Informasi paling sensitif adalah bahwa rencana militer itu tidak muncul sendirian. Menurut Axios, selain kemungkinan gelombang serangan, opsi lain yang dibahas termasuk mengambil alih sebagian Selat Hormuz untuk membuka kembali jalur perdagangan maritim. Reuters juga mencatat kemungkinan ini. Hipotesis lain yang disebutkan oleh media melibatkan pasukan khusus untuk mengamankan sebagian cadangan uranium yang diperkaya milik Iran jika tidak ada kesepakatan. Ini menunjukkan bahwa Washington bekerja dengan tekanan diplomatik, pengendalian jalur, dan pengendalian nuklir secara bersamaan. Ini nyata. Meskipun begitu, diperlukan ketelitian. Memiliki opsi militer yang siap tidak berarti Trump sudah memerintahkan serangan. Reuters mencatat bahwa jenis perencanaan seperti ini adalah bagian dari alternatif normal dalam aparatur militer Amerika. Namun, konteksnya mengubah bobot beritanya. Ketika presiden tidak puas, blokade tetap berlanjut. Selat Hormuz tetap tegang dan harga minyak melonjak. Sebuah presentasi militer tidak lagi terlihat seperti rutinitas, melainkan menjadi pesan, waktu Iran semakin menipis. Kehadiran militer Amerika di wilayah tersebut memperkuat pesan ini. CBS News melaporkan bahwa gugus tempur kapal induk tersebut akan meninggalkan Timur Tengah dalam beberapa hari ke depan. Namun, diingatkan bahwa kapal induk itu adalah salah satu dari 3 kapal induk yang beroperasi di wilayah tersebut. Meskipun ada penyesuaian dalam pergerakan Angkatan Laut, kekuatan Amerika Serikat tetap cukup kuat untuk terus memberikan tekanan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan Teheran bahwa penolakan itu ada harganya, dan harga itu bisa naik dengan cepat. Al Jazeera melaporkan bahwa sumber-sumber Iran mengancam akan memberikan respons yang nyata dan belum pernah terjadi sebelumnya jika blokade terus berlanjut. Jenis pernyataan seperti ini digunakan untuk konsumsi internal dan intimidasi eksternal, tetapi juga meningkatkan bahaya salah perhitungan. Inti dari semua ini adalah keputusan Trump untuk tidak melonggarkan sebelum mendapatkan hasil. Dia tahu bahwa blokade meningkatkan harga minyak dan menciptakan tekanan juga di dalam Amerika Serikat. Tapi taruhannya adalah bahwa menyerah sekarang akan lebih mahal nantinya. Jika Iran bertahan dari tekanan tanpa menyerahkan program nuklirnya, Teheran akan mengatakan bahwa mereka menang. Jika Trump mempertahankan tekanan dan rezim mundur, Washington menunjukkan bahwa mereka masih bisa memberlakukan batasan di wilayah di mana banyak pihak telah menguji kesabaran Amerika selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, kemungkinan persiapan serangan tidak boleh dianggap sebagai kasus yang terpisah. Ini adalah bagian dari kampanye tekanan. Pertama, blokade laut. Kemudian, penolakan untuk menerima Selat Hormuz tetap terbuka tanpa adanya kesepakatan nuklir. Sekarang, rencana militer sudah ada di atas meja. Urutannya menunjukkan Gedung Putih sedang berusaha menutup jalan keluar bagi rezim Iran. Militer Amerika Serikat mungkin sedang bersiap untuk tahap baru melawan Iran. Tetapi keputusan akhir masih bergantung pada Trump. Dan memang Trump yang dikenal selalu bermain ofensif, membuat keputusan yang tidak pernah diambil oleh presiden lain di generasi ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.